Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ketua bidang dakwah, saya diminta oleh penceramah hari ini untuk membantu menyampaikan pertanyaan yang sangat mendasar dari salah seorang di antara jamaah yang hadir hari ini. Bahwa di dalam belajar bertarekat ada hal yang sangat penting, ialah adab terhadap guru. Mungkin di dalam Al-Quran mencari dalil tentang adab kepada guru nggak ketemu. Ayat mana nggak ketemu. Padahal sudah nongol dari dulu tapi tidak ketahuan. Mari antara lain ayat Al-Quran menyatakan wabil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada orang tua. Orang tua. Kepada ayah ibu. Dari sini bisa ditafsirkan ada orang tua badan, inung jeung bapak. Ada orang tua ilmu, guru-guru dari mulai guru TK, SD, SLTP, SMU, perguruan tinggi. Ada guru ruh. Dia termasuk orang tua atau ayah kita sendiri. Banyak sekali adab murid terhadap guru dijelaskan di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Ketika para ikhwan Singapura sekitar tahun 95 dulu sengaja mengadakan penataran khusus di sini, saya mendapatkan tugas dari Pangresabah untuk menyampaikan adab murid dalam thariqah. Saya tuliskan menjadi 24 adab murid di dalam thariqah. Antara lain adalah yakinuka bi anna syaikhaka mursyiduka. Keyakinan dirimu bahwa gurumu adalah mursyidmu. Apa sih mursyid itu? Kalau mursyid menurut bahasa, setiap yang memberi petunjuk itu mursyid. Saya mencari alamat pengajian di rumah Pak Anu umpama. Lalu saya belum tahu, bertanya kepada tukang beca, Pak, barangkali tahu rumahnya Pak Ading umpama. Pak siapa? Lalu tukang beca menunjukkan, itu rumahnya Pak. Dia mursyid. Supaya jelas dulu. Dia itu karena memberi petunjuk. Begitu pula banyak orang yang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Kalau dia mampu mendidik orang lain, memberi ilmu, apalagi mendidik sikap, dia juga mursyid. Di dalam bidang uruf khos di bidang ilmu itu. Tetapi kalau bicara mursyid di dalam koridor ilmu tasawuf lain. Nah, ini perlu diketahui oleh para ikhwan dan akhwat. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad yang atas izin Allah menyampaikan hal ini. Mursyid di dalam thariqat bahasa mudahnya begini saja. Manusia yang atas izin Allah beliau dipertemukan dengan seorang mursyid sebelumnya, lalu mendapatkan talqinul dzikir, mengamalkan tarikatnya dengan baik dan benar,
sehingga sampai kepada tingkatan tasfiyatul qalbi, bersih hatinya, terbukti dengan baik akhlaknya, terbukti dengan tinggi ilmunya, dan tidak mencari murid, mengamalkan untuk dirinya sendiri. Setelah dilihat oleh orang lain ternyata dia berakhlak baik, berhati baik, arif, bijaksana, orang lain minta dibimbing kepada dia. Juga dilantik secara ruhaniah oleh silsilah, maka diikuti oleh orang lain. Ini panjang tarifnya ini. Kalau mau tarif ringkas boleh, mursyidnya suruh tarekat, tapi bisa ditewakna. Tidak jelas batasannya. Bukan ketua bidang dakwah kalau cuma begitu. Anak TK juga bisa. Ini Saiful Maslul lain ini. Mursyid itu dia ada proses panjang. Ada proses panjang. Gak bisa orang jadi mursyid kejajaden. Meli jubah, meli udeng, meli tasbih sagede mau asin, gaya bak, mursyid. Bukan. Orang yang atas izin Allah mencari ilmu, ingin memperdalam ilmu Islam, ingin menjadi hamba Allah yang baik, punya itu dulu mulainya. Lalu mencari ilmu, dibimbing oleh guru tauhidnya, guru Qur'annya, guru hadisnya, guru tasawufnya, guru akhlaknya, guru nahwu, sorof, ma'ani, bayan, badim, makulat, wadok, istiqoh, dan lain sebagainya. Nyari ilmu dulu. Tidak bisa mursyid bukan alim, tidak bisa. Setelah mencapai tahapan itu, oleh Allah hatinya masih digerakkan. Belum cukup ilmumu. Masih ada yang harus kamu cari. Apalagi nyari lagi. Maka dipertemukan oleh Allah dengan mursyid sebelumnya. Maka dia belajar tarekat. Diamalkan dengan baik, memenuhi adab-adab tarikatnya. Diamalkan sepenuh hati dengan semangat yang tinggi. Ialah semangat wusul ilallah. Ilahi anta maksudi itu bukan bacaan murahan. Biasa ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau yang kutuju. Saya ingin melakukan perjalanan dan sampai kepadamu ya Allah. Bukan sekedar melakukan perjalanan sampai diberi pemberianmu. Belum. Baru kelas pengemis. Kalau orang melakukan ibadah pada Allah ingin diberi imbalan, baru kelas pengemis. Termasuk pengemis surga. Saya ngasih ke surga, mungkin neraka. Bagus, tetapi belum sampai pada tahapan tinggi. Diamalkan dengan baik. Dari sekian ribu atau mungkin juta murid dari Syekh Mursyid tersebut, terpilihlah. Bukan dipilih oleh guru, dipilih oleh Allah. Disalurkan melalui gurunya. Hati-hati. Bukan dipilih melalui sidang paripurna. Tidak dipilih melalui eksekusi. Tidak dipilih melalui legislatif eksekutif. Tim sukses, jajak pendapat, SMS jadinya. Dah. Allah yang memilih. Nah, Allah yang memilih, dipilih oleh Allah, disalurkan alamal insana malam ya'lam kepada mursyidnya, maka mursyidnya memilih dia. Bukan keinginannya.
seujung rambut dalam hati seorang salik punya keinginan, ingin kedudukan dan jabatan, gagal sebelum berangkat. Gagal. Karena itu, senang saya kalau ada perkembangan dan lain sebagainya, ada banyak kemajuan, terima kasih. Pak Jejen dan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua datang ke Suryalaya untuk apa sih? Mobil butut asup ke bengkel yang diomean. Pasien sakit berat masuk ke dokter untuk berobat, bukan untuk mengobati orang lain. Ya, tidak ada dalam hatinya hayang jadi mubalik, hayang jadi pengurus yayasan, hayang jadi wakil talqin. Kamu hayang jadi macam-macam. Program utama kita adalah memperbaiki diri kita. Mana lebih luas tugas memperbaiki diri dengan membantu orang lain, lebih luas memperbaiki diri sendiri. Ya, sebut saja kalau maco ngomean diri orang masa hektar, ay mantuan maco sawah batur mati legesruk dia jadi. Paham ya? Ini harus jelas betul dalam hati. Nah, kita punya adab kepada guru mursyid. Pak Jejen apa sudah bisa adab kepada guru mursyid? Belum. Masih kena belegu, masih kena culangu. Masih kene wani marius ke guru. Masih berani mempelintir. Kadang-kadang sering kita kemana-mana, jauh abah kir. Padahal abah mata gitu. Saya yang sudah tamat baca Al-Anwarul Qudsiyah dari pengersa abah melalui tangan pengersa Kiai Haji Abdul Ghaus, membaca adab murid ribuan itu. Maka saya nyatakan jadian belum mampu adab kepada guru. Untung guru na gede hampura. Tiap salah dihampura, salah dari hampura. Kuduna bagus dipecat. Jadi murid teh seperti Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Berapa kali mau dipecat? Karena jangankan orang bodoh, orang berilmu tinggi saja, untuk berguru kepada mursyid itu masih banyak kecele. Menurut ilmu saya ini salah, harus ditindak. Begitu dilaporkan ke pengersa apa? Kena gitu-gitu aja mah. Menurut manajemen saya ini harus dibeginikan. Apa ini gini. Dajal lemah aja. Wah. Mana kepintaranku? Itulah mursyid. Jadi kita ini bagaikan baskom-baskom kecil dibawa ke laut. Gak kelihatan. Antara lain yakini bahwa gurumu adalah mursyidmu. Bahasa mudahnya mursyid itu adalah guru thariqat. Agak jelas sedikit. Guru mursyid itu adalah orang yang diberi wewenang oleh Allah untuk membimbing ruh orang lain dibawa melakukan perjalanan dari bumi sampai ke alam lahut, menembus 4 lapis alam, dari bumi sampai langit 1, langit 1 sampai langit 7, dari langit 7 kepada Hajiz Bainal Haramain dan diserahkan kepada Allah. Hati-hati jadi guru mursyid. Kalau tidak sanggup membawa orang lain ke sana, cepat copot tuh nama mursyid. Bukan sekedar membimbing zikir, ya zikir sampai nangis ya. Nangis itu masih bisa dengan seni ya. Bagus itu bagus. Upaya dasar. Tetapi jangan merasa menjadi mursyid. Antara lain, khidmah terhadap mursyid adalah ambillah lahan apa saja sebagai khidmah. Sudah saya sampaikan menakib yang lalu, Syekh Ibrahim ngurus kuda, yang lain ngurus dapur. Tuh siapa yang diberi mahkota ku Syekh Abdul Qadir Minuhun Suluh teh? Syekh Ahmad Kanji. Syekh itu Syekh
sudah syekh, sudah hafil Quran 30 juz, hafal Quran ratusan ribu hadis di otaknya, sudah menjadi syekh alim besar di negaranya, tapi mencari guru mursyid. Sudah punya guru mursyid Syekh Maghribi, masih mencari mursyid lagi. Dan gurunya ikhlas. Jung Bager, silahkan kalau kamu ingin ke Syekh Abdul Qadir. Kamu harus tahu Syekh Abdul Qadir itu derajatnya ini. Lain dengan di negeriku. Kalau ada seorang pimpinan, ketua, seorang ulama maaf, yang sudah punya jamaah, begitu jamaahnya, Pak Ustadz, saya pengen belajar zikir ke Suryalaya. Kemana? Apa kamu? Mau apa ke sana? Beda sedikit ya, Syekh Maghribi dengan tipe ulama Indonesia negeriku. Beda banyak Pak. Lalu, apa kerja Syekh Ahmad Kanji yang sudah jadi syekh, yang sudah Quran ngelotok? Bukan cuma ngelotok hafal kayak penghafal Indonesia lagi. Indonesia baru hafal lafaz. Orang timur tengah sana hafal maknanya dengan tafsirnya. Apa kerja beliau di Zawiyah, di perguruan tarekatnya Syekh Maghribi? Tukang ngalah suluh. Ayo wakil talqin daraik menalah suluh isukan. Ayo wakil talqin kudu ngobring urang ngalah suluh di gunung kanggo tuang para ikhwan. Keberatan? Lamun keberatan kene nyata tuh adab dina torikot. Enggak. Paham? Tidak ada kursi-kursian, tidak ada istilah orang terdekat, tidak ada. Semuanya dekat. Dekatnya bukan karena kemampuan dibedolan ku mursyid. Aya jelema pang deket na awak pang jauh na roh. Ada. Wah, saya sih paling dekat dengan Abah, beuting roh nama pang jauh na. Wah, si anu mah pang bedegong ngataraikeun datang, beuting roh nama pang dekeutna. Husnuzon lah. Nah, ini mudah-mudahan obrolan saya dalam rangka melaksanakan perintah dari senior saya pengersa ajengan gaos, saya menjelaskan tentang itu. Jadi itulah mursyid. Nah, alhamdulillah Syekh mursyid kita pengersa Abah berani nggak nyebut Abah teh wali? Coba ditanya heula. Maaf Al Mukarram Ustaz Zuki, tuan guru dari Malaysia, wakil talqin. Saya hargai kalau ada murid TKN Suryalaya yang tidak berani menyebut Abah itu wali. Saya hargai karena kehati-hatian, takut didengar orang lain yang nanti kalau mendengar begitu jadi marah. Kalau itu pertimbangannya bagus. Tapi kalau tidak berani karena tidak tahu, saya harus memberitahu. Karena itu, ketika Syekh Nazim Haqqani dari London, Syekh Hisam Kabani dari Michigan, Amerika, berziarah berkunjung ke sini, ada rahasia-rahasia yang dalam yang tidak terkejar oleh otak biasa. Beberapa hari setelah beliau-beliau ke sini, muncullah di internet di mana-mana kunjungan kepada wali agung di timur jauh. Jadi batur heula menyebutna. Da urang mah aku takutna suhuna nu boga teh nyaho-nyaho. Jadi kudu ngaku wae kudu kata nyoga yabagna. Pamun ninggal pangersa Abah ngapung tina puncak masjid ka hanap. Wali. Sebab tahunya wali dari film Wali Songo. Wali Songo na gelut nih. Lalu pakai tenaga dalam. Aduh, aing acak-acakan ampun. Sinetron jadina. Jadi panjang ngobrol. Itu nunitah nanya lain anak. Saya melaksanakan tugas dari beliau. Ada beli dalam torikot. Nikmat loh bertorikot itu nikmat. Makin tinggi, makin hati-hati, makin diinjek, makin enak. Kalau dikaluhurkan teeling bahan tibobot.
Dilejek ngerasa tengenah, bahan dipetek. Ya. Semakin tinggi makom dalam tarikot, harus semakin hati-hati karena jatuhnya jauh. Semakin diinjak malah semakin nikmat. Ibarat bibit yang ditanam idin wujudaka bi ardil kumu. Pamalam yudfan lan yatim manatajuhu. Kuburlah dirimu dengan khumul, dengan ketidakterkenalan. Semakin kamu dikubur ke dalam, semakin bagus tumbuhnya nanti bibitnya. Yang tidak mau terkubur, maka akan sulit untuk tumbuh. Disebut lagi bibit petat. Hai, nah itulah saya kira. Bagaimana Pak Haji? Begitu aja ya. Adab murid dalam thariqat. Al-Mukarram adalah waliullah. Jumlah wali sampai kiamat tidak akan berkurang. Ini informasi penting dan mohon maaf, tidak banyak orang yang berani menyampaikan. Pak Jejen berani menyampaikan? Berani. Berani Pak Jejen disidangkan oleh profesor? Berani. Berapa profesornya? 10, 15, 20. Bukan nantang. Artinya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Lana qasaminhum wahid. Referensi dari Iqadul Himam. Syarah Al-Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari bagian awal. Boga kitab henteu. Dengekeun tina bogaeun. Boga henteu nyocokan ceuli wae. Atau boga nanti bisa maca tapi mung disebut teu bisa. Yang repot itu disebut teu bisa mung disebut teu bisa. Abot. Baik. Ya. Tidak bisa kurang. Law naqasa minhum wahidun. Kalau dikurangi satu saja jumlah wali di muka bumi yang sudah ditetapkan oleh Allah, mana zalatis sama umaa wa ma ambatatil ardu nabata, maka tidak akan turun setetes air pun dari langit, tidak akan muncul satu batang pohon pun dari bumi. Baik kenjara radi lain ku pupuk, lain ku hebat-hebat teknologi ngahormat wali bijil sote. Wah dogmatis Pak Jejen, tidak ilmiah itu, belum tahu ilmunya. Kalau menurut saya ilmiah itu. Di bidangnya. Baik. Tidak akan berkurang. Cuma bedanya, kalau Nabi dan Rasul harus mengaku, ana Rasulur Rabbik, aku utusan Tuhanmu. Kalau wali tidak boleh open bar. Aku wali Allah, gagal dia. Sebab tidak boleh mengaku. Soal pengerti Abah. Bah, dupi Abah teh wali. Wali gimana? Saya tanya saja pengerti Abah, zikirnya sudah sampai di mana? Saya sebagai orang bodoh berhak bertanya. Beliau menjawab, boborok panen, boborok tanur, macul ge. Encan Abah, macule ngeureuyeuh. Hayo. Padahal karomatnya sudah dirasakan oleh jutaan murid beliau. Mau nanya karomah man kobah pengertabah, tanya tuh orang-orang yang sudah mengalami. Tuh, Tajuki tuh saksi. Cerik tenyok, rebeh. Kan. Oke, kalkin cerik tenyok, itu kumis gede. Itu orang tarekat. Kusabab diusir dari masjid, pindah ke rumah, diusir dari rumah, pindah ke toko, karena tangkal kai. Pikir di luhur, diragaci, kaina kubatur, kedekan runtuh. Itu aja, salah satu karomah. Ribuan karomah dari Allah untuk murid-murid pengersabah melalui beliau. Cuma saya belum diizinkan untuk nulis manaqib Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Kalau sudah diizinkan, saya sudah siapkan tulisan karomah-karomah beliau. Di manaqib dekemah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Man qobah kahiji Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Anu. Gitu. Pak,
Etama mangkopah kahiji si Abdul Qadir anu sing paham. Paham? Hese deh. Ayo mana? Bicara si Abdul Qadir. Pengersa Ajinan Gaus berkali-kali menyebutkan Sultan Aulia yang sekarang. Sultan Aulia yang sekarang. Paham? Jadi mun ngawangkong mangkopah si Abdul Qadir teh mangkopah eta kene. Tidak, saya tidak akan berlebih-lebihan karena bukan ngomong emosi. Ngomong bertanggung jawab. Paham? Yumo aditu eka Baghdad otak mate. Kalau dari Arab, itu urang mah sulit nyebut syekh. Paham ya? Saya juga tidak terlalu terbuka. Tapi buka sedikit, tidak termasuk porno bicara seperti ini. Itulah Syekh Mursyid. Saya mau jumroh pada tahun 93 mulai haji. Penyakit saya kambuh waktu itu masih punya darah tinggi. Begitu datang ke Mina orang ratusan ribu. Otak saya berpikir bagaimana bisa jumroh. Uang orang ratusan ribu bagaikan lautan. Menurut otak. Tapi ada jurus tarekat. Jurus tarekat ya Robito. Nunduk kepala. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya syaikhi wa ya mursyidi. Sayyidi Syekh Ahmad Sohibil Wafatajil Arifin. Inni atawassalu bika ila Rabbi bayan suron. Saya bertawasul dengan keagunganmu ya waliyallah. Semoga Allah menolong saya yang hina ini. Maaf, terbukalah jalan kira-kira 2 meter. Seperti ada CPM yang lewat. Memberi komando. Saya coba ini mimpi apa benar, dicoba pakai tangan. Ah benar kosong. Betul kosong. Lalu saya datang ke jumroh. Saya sambit jumroh. Pluk, 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 pluk. Pulang lagi, nutup lagi. Ayo mau disebut apa itu? Apa itu karamat jejen? Lain karamat, ramatan. Ayo paling ya. Itulah guru. Jangan heran. Kalau ada murid TKN Suryalaya mendapatkan khawarik-khawarik. Maaf pengersa Ajengan Gaos. Kalau tidak ada karomah guru, hari ini kita paling ila hadrati ruhi Ajengan Gaos. Sebab tahun 90 layaknya beliau sudah menjadi jenazah. Iya. Tahun 90 ketika ke Mekah harusnya dapat kabar dari sana, Ajengan Gaos nilar dunia di terowongan Mina sebab kaliyak. Iya. Karena beliau ketika kejadian terjadi apa itu terowongan, musibah terowongan sudah berada di mulut terowongan, akan masuk. Tapi karomah guru ketika mau turun dari bis, sang sopir malah nginjek gas. Wow, aku mobil ini boy. Penumpang marah, ini kumaha? Itu kumaha itu. Bis nepi kalau kayak ini boy. Bodoh iya. Sampai ke Mekah lagi 7 km. Sampai lagi ke Mekah 7 km. Setelah di Mekah, tel radio, maka diumumkan di radio terjadi musibah besar di dalam terowongan Mina dan wafat sekian ribu. Kudulah mata tegas almarhum. Saya kena. Tak itu nggak hirup ke numaotek gitu Saya tering. Paham? Siga pajajan nu paham nanya ka batur. Padahal saya gitu paham Tuh, Al-Mukarram Ustaz Mansur, wakil talqin kita dari Sabah. Ketika kita melaksanakan forum di Sabah sana, forum seminar terbuka, para profesor dari istana turun. Dari Suryalaya diutus beberapa orang. Dari Singapura, Al-Mukarram, Al-Ustaz Haji Ali Haji Muhammad. Semua sepakat bahwa yang naik panggung Pak Jajan saja. Waduh, padahal saya paling contot ya. Anak baru nongol. Pak Jajan lu naik. Baik.
Selesai sisa pertama, pada sesi pertama mohon maaf, hujan besar. Betul kan, Ustaz? Naam, tadzakar ta'ula? Naam, huwa ahlul Arabiyah, mutakharrij min Gontornan. Alhamdulillah. Huwa yatadzakkar bi anna al-barnamij bi Sabah yakun mataran kabiran wa katsiran min as-sama'. Sedangkan saya bagian sesi 2. Sesi kedua, panitia mengatakan, Pak Yai mohon maaf, Pak Yai tak boleh tampil karena hujan besar. Karena itu, saya katakan, tak apa. Saya sini bukan untuk naik panggung lah. Tapi saya sini untuk khidmat saja. Selesai sesi pertama, maaf beribu maaf. Hujan terhenti sekaligus. Tidak setetes pun turun. Ini saksinya banyak. Kita naik ke panggung bersama Profesor Harundin dari Istana. Bersama beliau-beliau dari Istana Malaysia. Dan kita sampaikan sebatas kemampuan yang ada. Mohon maaf, pagi-pagi saya pinjam teleponnya Haji Ali. Saya masih ingat. Untuk melapor ke pengersa Abah bahwa malam tadi ada karomah dari Allah, karomahnya pengersa Abah. Ketika saya melapor, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bisaha abdi jajan pengersa Abah, Bah wengi tadi ngeles wassalam. Teng. Ayo mau apa? Kejadian di Sabah, Malaysia. Saya mau melapor, wah malam tadi ada kehebatan, hujan besar, berhenti seketika. Maunya saya begitu. Mungkin Abah ngejawab, karena apa kejadian? Maunya saya begitu kan, saya mau orang goblok. Ketika saya baru mau melapor, Bah, ini tadi nges wassalam. Sudah kamu, jangan bicara yang begitu isinya. Itu baru murtid. Yang repot bukti enggak ngaku bebeakan. Banyak orang sekarang bukti belum tapi depan orang promosi. Saya itu sebenarnya ya. Kalau memang saya ini dan saya ini saya itu. Amin. Masih banyak manakib beliau. Mohon izin kepada pengersa Abah, saya mengungkap sebutir daripada pasir lautan yang jutaan dan miliaran. Misalnya nama Pak Sarawenges, airek nyaan mah diajar zikir, cing bener ya. Tong legegan wae sarar ya. Amin. Tidak ada maksud untuk jadi apa. Hormat khidmat kepada semuanya. Baik, karena pengersa ajengan gawas tadi yang punya tugas hari ini menyampaikan panjang umur, saya juga dengan ajengan jujur pengen ngobrol lagi sedikit. Ating rek naon kumaha bae naon. Sebagai rasa cinta kepada mursyid, saya tahun yang lalu membuat poret-poretan tentang guruku. Apa jajan di masjid nyanyi, ayo maca Quran dilakukan nyanyi lain. Sarua aja kayak kudu bingung gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nun di sana di Suryalaya, Tasik Malaya, ada guru berhati suci, berakhlak mulia, wajah bersinar dengan sinar ilahi, senyum tercurah menembus hati, menembus kalbu. Berjuta-juta umat manusia datang padanya, mohon bimbingan, mohon tuntunan, bersihkan hati. Tingkatkan iman takwa pada ilahi, gabungkan diri, tembuskan hati padamu Rabbi. Oh guruku yang mulia, bimbinglah kami
yang agung, tuntunlah kami. Oh guruku yang mulia, bimbinglah kami. Oh guruku yang agung, tembuskan kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun Sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Syekh Abdul Qadir Jailani huwa waliyun syahir, huwa alimun kabir, wa nurullahil munir, Sayyidi Syekh Abdul Qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Nahmaduka ya Rahman, nashkuruka ya Mannan, alqaitana ya Hanan, bimursyidi hadzal zab. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wa sayyidul alimin, huwa qaidul amilin, Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada murid yang paling dekat kepada pengarsa Abah. Semuanya didekatkan oleh beliau. Jangan merasa paling tinggi di dalam tarekat. Jangan merasa aku yang paling depan. Kita semua adalah sampah-sampah yang dibawa oleh beliau. Para hadirin rahimakumullah. Kalau kita melihat orang lain yang tidak cocok dengan pemikiran kita, jangan suudzon bersalah sangka. Pengarsa Abah bagai lautan. Sungai manapun masuk ke lautan itu. Cimaniri ke hotel, ke laut itu. Citarum ke laut itu. Bengawan Solo ke laut itu. Semuanya tidak ada yang jelek di mata pengarsa Abah. Karena beliau adalah ahlul hakikat. Semoga kita menjadi murid beliau yang baik. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.